menjabat kades itu 9 tahun. Yang puas dengan kinerja kita itu kita sendiri, anak istri kita, keluarga kita, teman dekat kita. Tapi Anda tidak berpikir masih banyak orang lain yang belum tentu puas dengan kinerja kita. Itu kalau jadi kades ya, saya ingatkan, kalau membangun itu ya bangunlah yang betul-betul. Jangan hanya memajukan, membangun jalan menuju rumah Pak Kades. Membangun jalan menuju sawah Pak Kades. Membangun jalan menuju kebun Pak Kades. Bangunlah jalan menuju pemukiman warga. Jalan menuju kebun warga. Nah, harus adil. Jalan yang menuju kebun Pak Kades itu biasanya, waduh, bagus-bagus. Kalau menuju sawah Pak Kades, aduh, bagus-bagus. Ini minta nuntutnya 9 tahun. 9 tahun kali 3 periode, kalau menang terus 3 periode, itu 27 tahun. Sedangkan Kades sekarang ini udah ada yang umur 54 tahun jadi Kades. Kalau tambah 27 tahun, berarti udah bau tanah. Masih mau jadi calon Kades? Udah bau tanah kayak gitu? Jangan terlalu serakah sama jabatan. Ingatkan pepatah Cina yang satu ini. Hachi menesete hai. Setiap orang pasti ada masanya. Dan setiap masa pasti ada orangnya. Berarti udah punya masanya masing-masing. Sudah diciptakan Tuhan itu berapa tahun? Nah, udah. Nanti akan habis masa kita ini. Ada lagi yang baru, ada lagi pemuda yang tumbuh. Makanya gantian. Kalau nggak mau gantian ya penuh. Nanti antrian itu. Coba bayangkan. Kalau kita itu menjabat itu. Kalau 9 tahun. Itu menurut saya kelamaan jadi kades itu 9 tahun. Dan kalau andai terjadi 9 tahun itu sebelum pemilihan kades kemarin itu sudah ditentukan oleh perundang-undangan. Sudah diatur sebelum pemilihan kades supaya saya mungkin bisa jual sawah ini ya untuk modal calon kades. Mungkin warga-warga lain itu mau jual kebun, jual rumah dulu. Siapa tahu jadi kades. Jual pondok ini dulu. Ingat, masih banyak orang lain yang mau jadi kades. Jadi untuk dan sekalian, pakar sekalian, saya minta maaf jika ada ketersinggungan dengan video viral saya kemarin. Tapi ketahuilah itu sebenarnya dari lubuk hati yang paling dalam. Saya tidak berniat untuk menyinggung perasaan pribadi pakar sekalian. Mungkin ada ya kawan-kawan kader ini sama-sama yang mau sampaikan. Ya, silakan. Saya menghormati. Pertama, kami kalau kades ini masalah kades kami tidak tahu sendiri. Nah sekarang kenapa di video itu Anda membawa atas nama keluarga kami? Anak istri kami itu jadi permasalahan. Kalau kami tidak masalah, kami berjaya dijadikan seorang, cuma jangan bawa anak istri kami. Itu yang kami terima. Kenapa nyinggung anak istri kami dibawa-bawa? Itu. Karena Anda tidak sopan. Anak istri kami dibawa-bawa. Anak istri kami tidak tahu menau masalah itu. Kenapa dibawa-bawa? Iya. Masalah kades itu inspirasi kades. Mau terima minta terserah. Bukan kamu yang menentukan ini. Bisanya memponis tidak boleh 9 tahun segala macam itu. Itu yang jadi masalah kami kades seluruh Indonesia ini. Kamu tidak berpikir. Kamu itu lahir di desa. Dipimpin oleh kades. Masih berkeluarga. Kalau keluarga kamu dihina, bagaimana? Malu nggak kamu keluarga kamu dihina? Kami nggak masalah kami dihina. Kami memang tiap hari kerja seperti di masyarakat. Iya, mau dicaci oleh masyarakat nggak apa-apa. Cuma jangan bawa anak istri. Itu yang kami salah. Dipikirkan. Anda orang Inggris harus berpikir. Jangan asal-asal ngomong saya nyocok. Jadi apa tanggapan Anda yang mempoting masalah para lagi? Siapa tanya? Bawa nama anak istri kami. Siapa boleh? Oke, terima kasih ya. Yang pertama, saya tidak pernah menghina dan tidak bermaksud menghina saudara-saudara sekalian, apalagi ke pribadi. Saya tidak ada niat sedikit pun untuk menghina kalian, apalagi secara pribadi. Itu mungkin asumsi itu sendiri-sendiri. Soalnya ada asumsi Pak Kades lain beda lagi. Sebenarnya saya itu hanya mengkritik untuk kemajuan desa-desa. Dan sekali lagi saya juga mohon maaf jika ada
Pak Kades sekalian di Bengkulu Selatan bahkan Indonesia tersinggung secara pribadi ataupun secara umum dengan pernyataan saya di TikTok ataupun di sosial media lainnya yang sedang viral saat ini. Terima kasih. Terus nama itu masa gini. Kami kan oke lah, yang bukan kades. Maksud saya yang kamu nyinggung warga kami di rumah, masyarakat kami di rumah, istana kami itu yang tidak terima sebenarnya. Kenapa sampai ke sana Anda ngomong bicaranya? Itu. Apa ada masalah? Anda nyinggung warga kami di rumah. Nah, ini jadi masalah kami. Kalau kami biasa kita nggak punya masalah, jangan ada warga. Nah, sekali lagi yang pandang yang itu aku minta maaf. Andai tak tahu apa yang itu. Jangan kepada saya nih. Jangan ada salah. Masyarakat di rumah kalian itu yang dipertanyakan. Pasti ada dijual. Pasti ada dijual. Kamu terjadi ya? Setelah dijawab, lau jual. Dua waktu lagi.